Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami sudah berkumpul untuk beribadah dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar hati kami, pikiran kami Tuhan bisa berfokus Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kami dengan benar, untuk bisa mendengarkan firman dengan baik, mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk Engkau berbicara pada setiap kami, mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan pembagian firman Tuhan, Kau yang berbicara melalui dari bibir hamba-Mu. Apa yang disampaikan hari ini menjadi penguatan buat kami, menjadi sesuatu yang merefresh kami, menjadi sesuatu yang memberi kami bekal untuk kami menghidupi dengan baik kekristenan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom semua, dimanapun teman-teman berada. Thank you buat kesempatannya untuk bicara lagi di Youth Arrow ini. Jadi saya dikasih tema untuk hari ini, ini ya, apa namanya, love, bagian dari, ya, I think pas juga ya, karena Februari dan ini mencapai akhir, kalau nggak salah, akhir dari apa yang dipelajari dari value-nya Youth Arrow, dan sebuah kesempatan yang baik yang saya dapatkan, saya rasa, untuk bisa berbicara mengenai love ini. Jadi judul khotbah hari ini, sebentar saya mau make sure ini sudah terlihat. Oke, sebentar ya. Jadi judul khotbah dari hari ini adalah Love Practices, atau beberapa praktik atau beberapa kegiatan atau beberapa fundamental yang akan kita pelajari untuk kita bisa memahami atau melihat kasih sebagai sesuatu yang mengikat kita atau menjadi fundamental kita sebagai orang percaya. Jadi kita mulai untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. So di Hosea 4 ayat 6 berbicara seperti ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi di sini dibilang, di Hosea dibilang bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena mereka menolak pengenalan akan Allah. Nah, yang menarik adalah jadi orang Kristen, beberapa di antara kita mungkin dari kecil udah ke gereja gitu ya, karena orang tua juga udah ibadah, atau mungkin kita sudah dibaptis, sudah pelayanan udah lama gitu ya. Cuma satu hal yang menarik adalah kita sering mendengar soal kasih, kita sering mendengar perintah untuk mengasihi, tapi pertanyaannya, mengerti kasih, mendengar bahwa kita harus saling mengasihi is one thing, adalah satu hal. Untuk mendengar dan tahu bahwa kita tuh diperintahkan untuk saling mengasihi, it's one thing. Tapi menghidupi, mengasihi satu sama lain dalam komunitas, mengasihi satu sama lain dalam hubungan, mengasihi satu sama lain dalam keluarga, mengasihi satu sama lain dalam pelayanan, it's different thing. Jadi menghidupi kasih dan tahu kasih adalah dua hal berbeda. Nah, yang sering kita lihat adalah kita tahu bahwa kita perlu saling mengasihi. Kita sering dengar di mana-mana, di semua lagu kita tahu kita harus mengasihi satu sama lain. Tapi kita seringkali tidak terlalu paham dasar-dasar bagaimana caranya bisa hidup mengasihi. Apa yang menjadi kesalahpahaman ketika kita mendengar, oh, kamu harus saling mengasihi satu sama lain. Dan seringkali kita akan lihat hari ini ada beberapa kesalahpahaman yang dihidupi orang percaya ketika mereka mendengar kamu harus saling mengasihi. So, saya pernah di waktu saya kuliah ada mata pelajaran olahraga, dan di situ bisa pilih olahraganya apa. Dan waktu itu saya pilih tenis karena paling anti mainstream gitu. Saya pilih tenis, dan kemudian yang pertama belajar pukul, of course, belajar servis bola tenis. Dan kata pelatih saya waktu itu, oh Merik, kamu posisinya, gayanya sudah benar, cuma belum kena bolanya, kayak oke, ini kamu belajar mukul dengan benar dulu, kayak sebelum ngomongin main, sebelum ngomongin kamu bisa sparring tenis, servis aja kamu belum kena gitu bolanya. Jangan langsung, ayo kapan nih kita main tenis, ayo 2 lawan 2 gitu, kayak badminton kan, ayo kita langsung main gitu. Tapi yang dikasih tahu oleh pelatih saya adalah kamu mukul aja belum kena gitu, jadi kamu harus belajar servis, kamu harus belajar dasarnya dulu. Nah, ini yang menarik karena kalau kita melihat hubungan dalam gereja, melihat hubungan dalam pernikahan, hubungan dalam dating and relationship,
adalah tempat di mana kita mempraktikkan kasih, tapi apakah kita memahami fundamental atau dasar-dasar mengasihi orang lain? Nah, ini yang seringkali kita tidak belajar mengasihi dengan benar. Kita mempraktikkan mengasihi, tapi tidak belajar mengasihi. Yang kejadian apa? Bucin, right? Kamu suka lihat kan? Oh, karena saya cinta sama dia, saya mau merelakan gak pelayanan lagi. Karena saya cinta sama dia, saya jadi mengesampingkan komsel, mengesampingkan pelayanan. Karena saya cinta, saya mengasihi dia, maka saya tinggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Ketika kita nggak memahami dengan baik prinsip-prinsip atau fundamental kasih, di sini dibilang kita menolak prinsip-prinsip dan menolak pengenalan atau menolak pengetahuan. So, poin saya yang pertama adalah kita tidak akan bertumbuh di area yang kita abaikan. Kalau kita mengabaikan area relationship, kalau kita mengabaikan area mengasihi satu sama lain, oh ya saya maunya pokoknya dengar firman yang dalam, saya maunya pelayanan nyanyi-nyanyi aja, saya maunya berdoa lebih sering, puasa lebih sering, tahu nggak? Bahwa pertumbuhan spiritual kamu bisa saja bertumbuh kerohaniannya, bukan berarti kamu lebih mengasihi orang lain. Karena mengasihi orang lain itu perlu latihan, perlu fundamental, perlu pemahaman yang tepat. Jadi cuma karena kamu semakin rajin berdoa aja, bukan berarti hubungan kamu dengan orang lain, dengan orang tua, tiba-tiba pulih. Karena ini tidak boleh diabaikan. Pertumbuhan rohani tidak diabaikan, tapi pertumbuhan dalam mengasihi juga tidak boleh diabaikan. Oke? So, ada beberapa ayat yang kita baca hari ini, yang akan kita baca. 3 ayat, Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kita akan gali lebih dalam masing-masing dari bacaan ini. Yang pertama, Kolose 3 ayat 12 berkata bahwa karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, di sini di Kolose, Paulus lagi bicara pada jemaat di Kolose, di mana di Kolose 1 sampai Kolose 2 isinya, Kolose 3 sampai ayat 11 isinya kamu harus tinggalkan manusia lama. Kolose 12 sampai Kolose 3 ayat 12 sampai akhir Kolose 3, gimana cara kamu hidup berjemaat, gimana cara kamu hidup berumah tangga setelah kamu meninggalkan manusia lama. Ini konteks dari apa yang Paulus sampaikan. Nah, di Kolose 3 ayat 12, ketika kamu sudah meninggalkan manusia lama dan hidup sebagai orang percaya, kata Paulus, berikutnya apa? Berikutnya adalah sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Oke, jadi tapi di Kolose 3 ayat spoiler di 13 dan 14, tapi lebih dari semua kasih yang mengikat semua ini. Nah, ini yang menarik karena menurut saya apa yang saya amati di sini, Paulus menulis ada belas kasihan. Jadi orang yang dipilih Allah, tandanya apa sih? Ada belas kasihan, ada kemurahan, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, dan ada kesabaran. Tapi yang mengikat semuanya adalah kasih. Oh, ketika saya amati apa yang ditulis oleh Paulus di sini, tanpa kasih itu masih bisa dilakukan, right? Kalau saya balik ke ilustrasi tadi saya main tenis, saya bisa beli raket terbaik yang mungkin ada tanda tangan Nadal atau Federer, siapapun itu. Saya mungkin bisa beli baju merek sportwear terbaik yang untuk tenis, beli sepatu paling mahal. Tapi tahu nggak, tanpa saya mengerti fundamental cara main tenis, tetap servis saya nggak kena bolanya, kayak bolong raketnya gitu kan. Jadi sama. So Paulus di sini lagi bilang bahwa, hey, kamu sebagai orang Kristen, orang yang dipilih Allah perlu punya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, meekness, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tapi pengikat atau fundamental semuanya adalah kasih. Oh, ini yang menarik karena ketika saya melihat bahwa ada beberapa kesalahpahaman mengenai kasih. Jadi, kasih artinya kita memberi. Kita punya belas kasihan sama orang lain. Kita punya compassion sama orang lain. Betul, betul. Salah satu ciri dari mengasihi adalah compassion atau belas kasih. Tapi teman-teman tahu nggak, tanpa kasih, belas kasih itu hanya kemunafikan. Kalau tanpa didasari kasih dan kita memberi, kamu sering lihat ada yang memberi terus post di sosial media, oh hari ini, aduh capek nih habis kasih makan 5.000 tukang sampah, it's a compassion. Itu adalah bentuk belas kasihan, tapi
Remember kata Paulus, tanpa kasih, kasih yang harus mengikat semuanya. Karena tanpa kasih, belas kasihan ini hanya, saya rasa hanya kemunafikan. Karena ketika motivasi seseorang untuk being compassion, motivasi seseorang untuk punya belas kasih, itu bukan kasih. Yang ada hanya, kemunafikan. Hanya reputasi, membangun reputasi, oh saya sebagai orang Kristen, sebagai pemilik perusahaan Kristen, tentu saya mengasihi orang-orang di sekitar saya. Tanpa kasih masih mungkin muncul belas kasihan, tapi isinya hanya kemunafikan. Berikutnya, kebaikan tanpa kasih, menurut saya itu hanya manipulasi. Karena pada dasarnya setiap manusia itu punya kepentingan diri sendiri, betul? Kamu baik sama orang tanpa didasari kasih. Ketika kebaikan kamu sama orang lain tidak didasari kasih, yang ada bentuknya hanya manipulasi. Saya kasih contoh, ketika kamu traktir orang makan, karena kamu tahu dia lagi susah, kamu kasih makanan. Dan 3 bulan, 6 bulan kemudian, di posisi yang sama, kamu yang lagi kesulitan. Ketika dia nggak memberi, apa yang jadi respon kamu? Right? Kalau kamu memberi kebaikan atas dasar kasih, kamu akan fine. Saya mengasihi tanpa expect anything in return. Saya mengasihi tanpa expect dibalikin kebaikannya. Tapi ketika kamu ngerasa, dulu aja, inget gak waktu lu diputusin? Siapa yang nemenin? Asik, Waktu kamu bangkrut, siapa yang bantu waktu itu? Ketika itu muncul, kamu tahu bahwa kebaikan yang kamu lakukan, kebaikan yang saya lakukan, dasarnya bukan kasih. Jadi bentuknya lebih manipulasi. Lihat, kan saya udah baik nih. Nah, besok kalau saya susah bantu ya. It's a manipulasi. Jadi kebaikan tanpa kasih itu hanya manipulasi. Rendah hati tanpa kasih menurut saya itu hanya kompromi. Rendah hati, orang yang terlihat rendah hati kayak, oh iya saya nggak setuju, cuma nggak apa-apa, saya nggak mau cari ribut, saya ikut aja. Atau oh iya saya tahu harusnya nggak gitu, cuma saya nggak mau lah ada perpecahan di sini. Atau iya saya ini ya cuma jemaat lah, dia kan sudah lama di sini, pasti dia sudah paham masalah-masalah yang ada di pelayanan. Udah saya nggak usah banyak nasihatin dia. Di surface, di kulit itu seperti rendah hati, tapi kalau itu sebenarnya dasarnya bukan kasih, sebenarnya dilakukan adalah kompromi. Demikian juga kelemah lembutan, meekness. Semua yang disebut Paulus, kenapa dia sebut pengikatnya adalah kasih? Karena tanpa kasih, seseorang masih bisa lemah, sepertinya lemah lembut, tapi actually dia folly atau bebal. Jadi orang yang sepertinya cinta damai, orang yang sepertinya ngalah gitu ya, itu seperti dia lemah lembut gitu. Meskipun dia disakiti, meskipun dia nggak pernah didengerin, tapi dia selalu ngalah, dia selalu cari aman, cari damai, dan sepertinya dia orang yang meek atau lemah lembut, tapi actually kalau dasarnya bukan kasih, itu cuma folliness atau kebebalan. Orang-orang yang nggak mau berubah, orang-orang yang cuma ngeh aja, cuma ngikut-ngikut aja, terlihat seperti lemah lembut, padahal dia tidak mau berubah atau bebal. Dan terakhir, kesabaran tanpa kasih, itu sebenarnya cuma apati atau tidak peduli. Right? Sepertinya di luar sabar, dia sabar ya, udah lama di sini, dan kemudian ngelihat komsel berantakan, ngelihat PW berantakan, ngelihat asyir berantakan, mereka sabar ya, nggak marah-marah, nggak ngapa-ngapain, mungkin itu bukan kesabaran, itu adalah ketidakpedulian. So ini yang disebut ketika di Kolose Paulus bilang bahwa kesabaran, kelemah lembutan, all of this are good, tapi tanpa kasih yang menjadi fundamentalnya, ini sia-sia. 1 Korintus 13 lebih kencang lagi dia bilang, karena 1 Korintus 13, saya bacain 1 Korintus 13, Paulus secara kuat bilang ayat 3, sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. So semua good things ini, kesabaran good things, lemah lembut good things, rendah hati good things, kebaikan, belas kasihan, all of this adalah good things, adalah buah yang baik. Tapi tanpa ada kasih, tidak ada faedahnya, kata Paulus. Okay? So kasih adalah sesuatu yang mengikat segala sesuatu. Kamu mungkin bisa,
Saya mau lebih sabar, saya mau lebih lemah lembut, saya mau lebih perhatian sama orang lain, saya mau lebih punya compassion, belas kasihan sama teman pelayanan saya, sama teman gereja saya, sama teman kantor saya. Fine, it's good. Tapi kalau dasarnya bukan kasih, itu tidak ada faedahnya, kata Paulus. Oke? So ini adalah beberapa kesalahpahaman yang saya sebut mengenai kasih. Di ayat 13, Kolose 3 ayat 13 berkata seperti ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar, iya benar, sabar yang tadi disebut kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seseorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Oh, oke. Sabar dan mengampuni. Right. Kalau kamu cuma bawa dua hal ini ke dalam komunitas, saya kasih tahu sama kamu, gerejanya tidak akan bertumbuh. Saya ulang, ketika kita membangun komunitas, ketika kita membangun gereja, tetapi kalau kita cuma baca ayat sepotong, kita cuma baca, oh saya harus sabar, saya harus mengampuni, ya udah, gak ada pertumbuhan kalau isinya cuma sabar dan mengampuni. I'm sorry, tapi ini gak enak didengar, tapi actually ada buktinya. Saya akan buka satu ayat yang menulis bahwa ketika kasih kita salah kaprah, ketika kasih kita bentuknya sabar dan mengampuni, tidak ada pertumbuhan di sana. Dan ketika kamu ada, oh iya dia pelayan, ibadah 10.30, dia datang jam 11.15, nggak apa-apa. Kan kalau 3 ayat 13 apa? Sabar, baru 45 menit nggak apa-apa kok, kita tungguin gitu ya. Ampuni seseorang akan yang lain, nggak apa-apa, dia baru setahun terakhir kok telat, buset. Telat setahun gitu ya. Tapi sabar, ampuni. Dan tidak ada yang salah dari ayat ini. My point adalah kalau kita cuma sabar dan kalau kita menganggap mengasihi sesama, mengasihi teman pelayanan adalah cuma tentang sabar dan mengampuni, tidak ada pertumbuhan di sana. Karena di Wahyu 2 ada satu jemaat yang diadres sama Tuhan di Wahyu, Tiatira. Jemaat Tiatira ini, mereka on the surface penuh dengan kasih. Di permukaan mereka penuh dengan sacrificial love, dengan saling mengasihi, saling menerima. Seneng kan? Menerima, oh di gereja ini yang pakai tato, yang ngerokok, yang makan babi, nggak apa-apa, silakan datang gitu. Kayak gereja ini menerima, sabar, mengampuni, yang pelayanan, selesai pelayanan merokok, nggak apa-apa. Gereja ini, acceptance banget, relevan banget, Tiatira gereja yang kayak gitu loh. Gak enak didengar, karena ini nggak populer saat-saat ini. Tapi Tiatira gereja jemaat yang seperti itu. Dan apa yang Tuhan katakan? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Ingat, yang diadres sama Tuhan pertama, kasihmu maupun imanmu. Jadi ada gereja yang punya kasih, gereja punya iman, gereja yang punya pelayananmu maupun ketekunanmu. Wow, kasih, iman, pelayanan, ketekunan. Jemaat Tiatira punya semuanya. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Bukan cuma mereka mengasihi, bukan cuma mereka bertumbuh dalam iman, bukan cuma mereka pelayanannya makin banyak dan tekun. Pekerjaannya gereja ini pun compounded, makin lama makin besar impact-nya. Is that enough? Karena di ayat 20 dikatakan, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zinah dan makan persembahan-persembahan berhala. Oh, ternyata kesabaran dan pengampunan ada ekstrimnya. Ketika sebuah gereja di permukaan sepertinya sabar dan mengampuni, tetapi tidak address dosa, gereja ini masuk area yang disebut atau saya observe sebagai area kompromi. Ada area di mana gereja pelayanan dan kita sebagai pelayan Tuhan sabar dan mengampuni. Ada area ketika kita sudah lewat, kita sudah masuk area kompromi. Dan I really think gereja zaman sekarang kita yang di generasi yang lebih muda, kita perlu sangat berhati-hati mana batasannya relevan dan acceptance. Yes, iya, Tuhan menerima semua orang dengan semua latar belakang. Iya, no question. Ya, siapapun boleh ke gereja, bukan cuma yang udah sehat. Justru, Tuhan bilang dia mencari yang sakit. Betul, semua orang siap, semua orang diterima di gereja. Betul, that's correct. Tapi ingat, ada batasannya. Menerima berbeda dengan menyetujui.
Menerima bahwa seseorang bisa jatuh dalam dosa adalah tugas gereja. Tapi bukan berarti menyetujui dan mendiamkan. It's two different thing. Oke? Tetapi aku mencela engkau, udah tahu ada wanita yang false teaching, ada yang mengajar hal-hal yang sesat. Tetapi kamu diemin, karena kamu apa? Sabar dan mengampuni. Right? So, ada Kolose 3, jangan dibawa lari dalam satu konteks aja, tapi lihat konteks Wahyu 2, bahwa ini yang gak enak, bahwa tugas kamu, hai pelayan, tugas kamu, hai pemimpin, tugas saya, pemimpin gereja, untuk address masalah-masalah dan dosa yang ada di gereja. Karena false teaching ini disebut sebagai kamu saking mengasihinya, saking beriman, saking tekun, kamu accept semua orang, termasuk Isabel, yang menyebarkan ajaran sesat. So di sini dibilang bahwa, hey, ada batasan atau ada titik tertentu, ada hal-hal, ada value yang tidak boleh kamu kompromi hanya karena kamu mengasihi. So saya bisa bilang spektrum orang percaya, ada yang kalau saya amati, ada yang fanatik, ada yang toleran, dan ada yang kompromi. Yang kita perlu kejar dari Kolose 3 adalah toleran. Kita harus jadi orang Kristen yang toleran. Tapi untuk tahu batas-batas toleransi, kita perlu ngerti apa yang fanatik dan apa yang udah area kompromi. I hope this makes sense. Karena orang yang fanatik itu juga salah. Fanatik, saya pasti benar. Pemahaman saya pasti paling benar. Interpretasi saya pasti paling benar. Jadi yang lain gak usah ngomong. Pokoknya ini makalah saya. Ini pasti yang paling benar. Ini bukan, saya nggak lagi ngomongin siapa-siapa. Saya lagi ngomongin orang Farisi di zaman Yesus. Well, kalau kamu baca orang Farisi di zaman Yesus, they came as the source of right. Semua hal yang benar datangnya dari kami, kaum Farisi. Kalian hanya nelayan dan pemungut cukai yang nggak tahu apa-apa. Kami pasti paling benar. Dan ini yang diadres Yesus, kamu keturunan ular beludak. Right? Ketika ketika hanya datang dengan kebenaran, hanya datang dengan aturan, hanya datang dengan judgment, ini yang disebut area fanatik. Tuh lihat, nyanyi di gereja, besok paling baper lagi postingannya. Wow, kamu pasti paling benar, kamu gak pernah ngerasa baper, kamu gak pernah sedih dan putus asakah, sampai kamu bisa judge orang lain based on postingan sosial media mereka, right? Ini orang yang fanatik, saya pasti benar, orang lain itu menye-menye gitu ya. Saya pasti benar, iman saya paling kuat. Careful, karena ini yang diadres Yesus, dan Yesus bilang, kamu dengar semuanya tapi kamu gak ngerti. Karena kamu ngerasa kamu benar. Right? Fanatik. You know what? Bahkan saya pun gak selalu benar. Mungkin 2-3 tahun lagi saya baca Kolose, saya punya pandangan berbeda. I'm not. Saya nggak merasa saya selalu pasti benar. Apa yang Tuhan singkapkan 5 tahun lalu, 3 tahun lalu, setiap tahun semakin lama semakin berbeda buat saya. Yang dulu saya anggap benar beberapa, apakah itu benar ya? Enggak juga kayaknya, karena ada ayat lain. You know, kita perlu sebagai orang Kristen, pemahaman kita hari ini belum tentu pemahaman sempurna. Karena Alkitab juga menulis, apa yang kamu lihat hari ini masih ada veil, masih ada tutupan. Nanti waktu Yesus datang, kamu baru semuanya disingkapkan dan kamu mengenal Yesus secara utuh. So, pengenalan kita tuh masih bertumbuh. Jangan pernah ngerasa kita paling benar. Oke? So, saya pasti benar, fanatik, no. Yang gampang, kompromi, saya ikut aja. Nah, ini yang paling banyak. Right? Oke, orang-orang banyak ngikuti itu apa? Ada rabi muda yang bikin mujizat, ngasih makan 5.000 orang. Saya ikut gitu ya, siapa tahu dapat makan ya, alhamdulillah gitu ya. Ada orang yang ada pada kumpul rame-rame di depan Yerusalem menyambut rabi ini, saya ikut ya kan, ikut. Oh, Hosana anak Daud gitu kan. Ada orang rame-rame ngeludahin, saya ikut ya, saya ikut ngeludah, saya ikut nyambit gitu ya. Pas orang ini bawa salib, saya ikut nyambit. You know, these are the crowd yang cuma kompromi dan ikut aja. Nggak punya value, nggak punya, gereja kamu apa yang value-nya, apa yang kamu tidak mau kompromikan sebagai youth arrow. Saya sih ikut. Kalau tempat lain pelayannya boleh nggak komsel, ya saya juga ikut. Kalau tempat lain ada yang ngerokok tapi juga pelayanan, ya saya nggak apa-apa, kita juga nggak apa-apa. Kita harus relevan lah hari gini gitu ya. Kalau tempat lain
Ada yang nggak pernah doa tapi pelayanan, ya kita ikut, nggak apa-apa. Ini adalah batas area kompromi. Ketika kita punya value, saya ikut aja. Dan ini yang berbahaya karena love itu bukan soal compromising. Jadi menerima orang itu bukan beda dengan kompromi. Menerima beda dengan tadi. Menerima bukan berarti menyetujui. Tuhan menerima kita apa adanya, betul. Tuhan menerima Merrick apa adanya dengan kekurangannya, betul. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak menghajar Merrick time to time supaya Merrick bertobat? Right? He does that. Dia melakukan, ada buntu sini, buntu sana, menyesal ini, menyesal sana yang Tuhan berikan karena Tuhan mengasihi saya dan menerima saya, tapi bukan berarti Tuhan berhenti working supaya saya semakin baik. So, I think itu yang perlu kita lakukan sebagai gereja. Kita menerima semua orang, betul, tapi are we stopping there? Atau kita mulai, hey, kayaknya ada beberapa hal, kemarin kamu, oke, kan baru mulai pacaran. Kamu pacarannya gimana sama dia? Ya pacaran lah kak, biasa lah gitu. Oh, ngobrol-ngobrol doang, main catur. Enggak sih kak, ya ada lah, kayak ya kakak tahu lah anak zaman sekarang ya, namanya juga masih muda kak. Are you okay with that? Atau kamu mau menyampaikan sesuatu yang, hey, ada batas-batas tertentu yang harus kamu hidupi. Dan kalau kamu ada kesulitan dengan godaan ke sana, I'm here untuk doain kamu dan guide kamu. Nah, ini adalah tugas gereja, bukan kompromi, bukan tutup mata, bukan cuma sabar dan mengampuni, tapi kita memberi koridor, memberi batasan. So, ini toleransi. This is where we come as toleransi. Kita menerima orang, menerima situasi orang, menerima latar belakang orang, tapi kita tidak berhenti di sana. So I think ini yang poin penting yang sebagai gereja kita perlu datang sebagai orang-orang yang toleransi, tapi bukan kompromi. Kita bawa kebenaran, kita tahu kebenaran, tapi bukan fanatik dan merasa diri selalu benar. Oke? Ayat terakhir, Kolose 3 ayat 14 berkata seperti ini, dan di atas semuanya itu, above all else, put love. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. So ada 3 hal praktis yang saya mau bagiin hari ini. Gimana caranya kita latihan service bola tenis? Gimana cara kita latihan kasih? Diawali dengan beberapa hal simple. Kalau kita berbicara gereja sama dengan kita berbicara hubungan. Kalau kita berbicara gereja, sama bicara soal membangun relationship di keluarga. Kasih adalah bahan bakarnya, dan ada beberapa fundamental, ada beberapa aktivitas atau praktik yang perlu kita lakukan. Pertama, connect. Menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Karena lingkaran kamu, ada orang-orang yang punya otoritas rohani atas kamu. Jadi kamu tahu, kamu bisa open up ke mereka kalau kamu bingung firman Tuhan. Kamu tahu mereka bisa, kamu bisa minta doain ke mereka dan mereka pasti doain kamu. Kamu tahu kalau kamu buka dosa kamu, mereka akan cukup dewasa untuk ngedoain kamu dan untuk nge-guide kamu dan tidak ember kemana-mana. Dan kamu tahu orang-orang ini adalah orang yang tepat. Kamu perlu tempatkan di posisi yang tepat. Semoga kebayang. Jadi jangan sampai kamu tahu ada kakak rohani, kamu tahu ada keluarga, ada kakak rohani, ada bapak rohani, ada teman komsel, ada teman sekolah, ada teman yang ngejerumusin kamu. Ke siapa kamu open up ketika kamu lagi ada isu? Itu pertanyaannya. Ke siapa kamu cerita? Ke siapa kamu berkeluh kesah ketika kamu menghadapi jalan buntu? Jangan sampai kamu menempatkan orang yang salah di posisi yang salah juga. Jadi kayak setiap kali kamu ngobrol sama kakak rohani cuma, apa kabar, baik kak, puji Tuhan, semua sehat, mama sehat, papa sehat, nggak ada corona kak, amin. That's it. Kamu nggak terbuka, kamu nggak try to connect, kamu nggak mencoba menjadi rapuh, membuka apa yang jadi keluh kesah pergumulan kamu ke mereka, dan kamu cerita ini ke teman kamu, teman main kamu yang nggak kenal Tuhan, yang bilang kan, gue udah bilang sama lu percuma ke gereja, udah mendingan ikut gue, Ketika kamu terbuka ke orang yang salah,
Ketika kamu nggak menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, kamu mengizinkan setiap orang masuk dan acak-acak hati kamu. Ini yang bikin relationship dan love tidak akan bertumbuh. Right? Kalau kamu punya tempat sampah di depan rumah dan kamu taruh sampah kardus di depan rumah, kamu tahu beberapa orang atau beberapa profesi akan ngambil sampah kardus di depan. Pertanyaan saya, apakah kamu taruh sampah kardus di depan atau di kamar kamu? Dan kamu izinkan tukang sampah masuk ke dalam rumah kamu lewat ruang tamu, lewat ruang keluarga, masuk kamar, ambil kardus terus keluar. Terdengar bodoh ya. Tapi kenyataannya di dalam relationship, dalam urusan hati, kita melakukan yang kayak gitu gak sih? Kamu terbuka dengan orang yang gak aman, orang yang gak punya dasar firman Tuhan, kamu ceritain semuanya, gak apa-apa kak, yang penting dia sayang sama saya. Nggak apa-apa kak, ini jawaban doa saya punya pacar kak, udah saya cerita semuanya, kamu tahu dia nggak punya iman yang benar, kamu tahu value dia berbeda, kamu izinkan dia masuk ke dalam hati, obrak-abrik. Menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Pas komsel, nggak cerita apa-apa. Pas komsel, ada yang mau didoain kak? Enggak, Tuhan baik, papa baik, mama baik, that's it. We need to connect, we need to build trust, kamu perlu membangun trust, kamu perlu being vulnerable, kamu perlu terbuka. Keterbukaan awal pemulihan, it's easy to remember. Terbuka dengan orang-orang yang tepat, biarkan mereka mengobrak-abrik kamu, biarkan mereka menasihati kamu, biarkan mereka mengingatkan kamu, merebuke, mempertobatkan kamu, ngingetin kamu, menegur. That's the word. Biarkan orang-orang ini menegur kamu. Kayak Daud membiarkan Nabi Nathan menegur dia. Dia menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Meskipun dosanya besar, Tuhan bilang, dia berkenan. Kenapa? Dia menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Oke? So, dengan siapa kamu curhat hari-hari ini? Seberapa banyak kamu terbuka sama mentor kakak rohani di Youth Arrow? Coba lihat lagi, ini adalah praktik pertama. Oke? Praktek kedua. Protect. Melindungi hubungan dari potensi masalah seawal mungkin. Kamu tahu di dalam hubungan komsel, di dalam hubungan komunitas, dalam hubungan gereja, dalam hubungan kamu berpacaran, hubungan kamu beberapa mungkin suami istri, dalam hubungan keluarga, kamu tahu ada beberapa yang mungkin jadi potensi masalah. Dan itu perlu diatasi seawal mungkin sebelum jadi masalah besar. Karena segala sesuatu itu bentuknya seperti benih, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi seawal mungkin kamu perlu tahu bahwa ini masalah dan ini perlu diadres. Kalau kamu mulai merasa bahwa kayaknya hubunganku dengan orang tuaku lagi nggak baik, kayaknya ada beberapa potensi masalah yang belum diadres sama orang tua. Ini saya berangkat dari kesaksian saya pribadi. Ketika kamu diemin, akan ada waktunya itu kayak bom waktu, ada masalah kecil, boom, perang besar terjadi, berantem terjadi, sakit hati terjadi, kepahitan terjadi karena kamu diemin masalah-masalah yang harusnya dibicarakan, tapi kamu diemin, right? Dan ini harus diadres, harus diselesaikan seawal mungkin. Ketika kamu dengar teman komsel kamu ada ngomongin kamu di belakang, what you do? Oh, tunggu, besok gantian. Tunggu dia yang salah, saya yang akan ngomongin dia. Wow, bravo. Enggak, bukan itu yang kita lakukan. Yang kamu lakukan adalah address atau hadapi, selesaikan seawal mungkin. Ketika ada potensi konflik, ajak makan, tanya, hey, kamu ada kesel sama saya? Kayaknya gara-gara ini. Saya ngerasa kamu mungkin kesel karena saya mungkin salah ngomong. Bener gak? Kalau bener, maaf ya, saya nggak bermaksud loh. Dan itu komunitas yang sehat, yang love sebagai pengikat segala sesuatu. Tapi kalau didiemin, kalau emang cuma gue yang punya salah, lu juga besok punya salah, tunggu. Wah, no, that's not how we do things. Protect. Kamu perlu secara sadar melindungi hubungan komsel kamu, melindungi hubungan pelayanan kamu, melindungi hubungan antara pekerja di Youth Arrow. Itu perlu secara sadar dilakukan. Melindungi nantinya ketika kamu punya relationship, melindungi hubungan di keluarga kamu, melindungi rumah tangga kamu, itu perlu secara sadar dilakukan. Oke? Melindungi hubungan dari potensi masalah seawal mungkin. Berikutnya yang terakhir, pray. So, tidak ada, semua ini akan terlalu sulit, tidak ada langkah yang sangat praktis untuk gimana caranya mempraktekkan kasih. Kenapa? Karena it takes wisdom.
karena perlu hikmat, karena perlu Roh Kudus yang intervensi di sana. Saya nggak bisa bilang, kapan kamu sabar terhadap pelayan yang aneh-aneh. Saya nggak bisa bilang, I do not have that answer. Yang punya jawaban adalah Roh Kudus. Ada waktu Roh Kudus bilang, no, kamu rem dulu, sabar, dia dalam masalah besar. Jangan buru-buru digas. Kasih waktu, doain dulu, besok baru tegur. Ada waktunya Roh Kudus bilang sama kamu, ajak dia ngobrol 4 mata, tegur sekarang. You know, I cannot give you that answer. Saya rasa Kefas nggak bisa kasih kamu jawaban itu. Yang bisa kasih kamu jawaban dan ini adalah Roh Kudus. Perlu Roh Kudus untuk kamu libatkan, kapan saya harus address isu ini, kapan saya harus tahan dulu, bersabar, berdoa, merespon dengan benar, kadang-kadang diem dulu, pikirin dulu, baru saya ngomong jawab. You know, perlu Roh Kudus untuk kita membangun dan menjaga hubungan-hubungan yang kita punya. So, libatkan Roh Kudus bukan cuma waktu kamu mau menikah, libatkan Roh Kudus waktu kamu sudah dalam pernikahan, libatkan Roh Kudus di dalam komsel kamu, libatkan Roh Kudus di dalam pelayanan kamu. Doa pelayan kenapa penting? Doain satu sama lain di komsel kenapa penting? Karena kita perlu Roh Kudus. Kita perlu saling mendoakan, kita perlu berdoa dan mendengar apa yang Roh Kudus mau kita lakukan dalam hubungan-hubungan tersebut. Oke, so connect, menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, protect, secara conscious, kita menjaga hubungan yang ada, nggak tunggu ada masalah. Ketiga, pray, berdoa buat hubungan-hubungan tersebut, melibatkan Roh Kudus dalam hubungan tersebut. Saya tutup dengan Yohanes 13 ayat 34. Yesus berkata seperti ini, aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah baru supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, kamu juga harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. So, nggak perlu lagi posting-posting nyepet atau satir. Nggak perlu lagi senggol sana, senggol sini, nyindir sana, nyindir sini. Karena Yesus bilang di ayat 35, semua orang akan tahu bahwa kamu muridku kalau kamu saling mengasihi. Saya mau contrasting beberapa hal. Hey, orang-orang bisa tahu kamu gereja A karena lagu kamu bagus-bagus. Orang-orang bisa tahu kamu gereja B karena multimedia kamu paling bagus. Orang-orang bisa tahu kamu gereja C karena seminar kamu paling bagus. Orang-orang bisa tahu kamu gereja D karena gedung kamu paling bagus. You know, bisa orang bisa tahu melalui hal-hal tersebut. Tapi yang Yesus katakan, lebih daripada orang tahu gereja kamu, orang tahu kamu adalah murid Kristus ketika kamu saling mengasihi antara satu murid dengan murid lainnya. Terlepas dia bergereja di mana, terlepas dia ikut sinagog mana, terlepas dia aliran apa, terlepas dia komsel mana, bahkan terlepas dia, terlepas dia kekayaannya, latar belakangnya seperti apa. Tapi ketika orang-orang ini saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa kamu adalah muridku, kata Yesus. Dan I think ini lebih important daripada dunia tahu kamu gereja A, atau gereja B, atau gereja C. Lebih penting dari semua itu, semua orang tahu bahwa kamu muridku jika kamu saling mengasihi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus yang terus berbicara, membangkitkan ini menjadi rema buat kami. Bagaimana kami mempraktikkan kasih dengan benar, bagaimana kami menjadikan kasih sebagai pengikat segala sesuatu yang kami lakukan, terutama dalam pelayanan kami, dalam kami hidup dalam komsel, dalam kami hidup dalam pelayanan satu sama lain, dalam kami hidup dalam keluarga kami. Biar kasih yang menjadi pengikat semuanya, biar kesabaran kami, kelemah lembutan kami, kebaikan kami berangkat dari hati yang mengasihi orang lain, sama seperti kasih yang kami terima dari Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus yang terus menguatkan setiap kami melalui masa-masa sulit ini, melalui masa-masa yang tidak jelas ini. Biar kami tetap bertumbuh dalam kasih, seperti kasih yang kami terima dari Engkau buat kami day by day. Kami mengucap syukur Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, God bless.